Halo, saya Dwi dari Bostik Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mengapa kita membutuhkan silen, dan kali ini kita akan membahas tentang teknologi bahan dasar dari silen dan bagaimana cara memilih silen yang sesuai atau yang tepat untuk bangunan kita. Ada beberapa bahan dasar silen gitu ya. Di sini kita bisa lihat berdasarkan tahun kemunculannya. Ada 4 teknologi bahan dasar silen, yaitu akrilik, silikons, polyuretans, dan hybrids. Nah, di sini mungkin yang paling sudah terkenal gitu atau yang dikenal oleh masyarakat luas itu adalah silen silikons. Kita mulai dengan teknologi silen akrilik. Silen akrilik adalah silen berbahan dasar air atau water base yang dia akan mengering setelah terjadinya penguapan kandungan air dalam silen tersebut. Nah, silen ini adalah silen yang sangat mudah diaplikasikan dan sangat mudah dibersihkan. Dan yang paling penting adalah silen ini sangat-sangat mudah untuk dicat, terutama dengan cat water base-nya. Dan silen ini juga tidak menimbulkan staining. Kelemahannya atau limitasinya adalah silen akrilik tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan pada area outdoor atau area luar. Karena ketika diaplikasikan di luar dan dia terus-menerus terkena paparan hujan atau kelembapan yang tinggi, maka silen akrilik ini dapat luruh sehingga dia akan lama-lama akan rusak dan hancur. Uh, Daya tahannya juga sangat rendah gitu ya apabila diaplikasikan di area eksterior atau outdoor. Silen akrilik ini sendiri umumnya dikenal sebagai filler sehingga dia rigid, namun ada beberapa silen akrilik yang dia juga memiliki movement capability namun tidak terlalu besar. Kemudian silen silikon. Silen silikon ini adalah silen yang paling baik daya tahannya terhadap paparan sinar UV dan stabil terhadap suhu panas. Silen silikon adalah silen yang memiliki daya rekat yang sangat baik pada material yang tidak berpori, seperti metal, kaca, keramik, dan lain-lain. Memiliki movement capability yang juga cukup beragam. Jadi kalau di atas akrilik, jadi secara movement capability, silikon ini memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan silen akrilik. Limitasinya adalah dibandingkan dengan silen akrilik, silikon memiliki harga yang lebih mahal dan silikon memiliki potensi untuk menimbulkan staining pada substrate yang diaplikasikan silen tersebut. Selain itu juga nilai abrasi dari silen sangat rendah sehingga tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan pada horizontal joint. Silen silikon sendiri juga memiliki potensi untuk menempelnya kotoran pada silen tersebut dan tidak dapat dicat karena silen ini bersifat hidrofobik. Selanjutnya adalah silen poliuretan atau yang biasa juga disebut silen PU. Silen PU ini memiliki daya rekat terbaiknya terhadap material atau substrate yang berpori. Contohnya seperti precast konkrit, bata, beton, kayu, dan lain-lain. Silen ini dapat dicat dengan cat water base maupun solvent base. Namun kami merekomendasikan untuk dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk kecocokan antara cat dengan silen ini. Selain itu, silen ini memiliki mechanical properties yang sangat baik dibandingkan dengan silen-silen lainnya. Itu memiliki nilai abrasi, ketahanan terhadap abrasi yang sangat baik, tidak menimbulkan staining, dan tidak membuat kotoran dapat menempel pada silen ini. Limitasi dari silen PU adalah silen PU memiliki daya tahan yang lebih rendah terhadap sinar UV dibandingkan dengan silikon. Jadi silen PU ketika terekspos dengan sinar UV dalam waktu yang cukup lama, dia akan mengalami perubahan warna, khususnya untuk silen PU yang berwarna putih. Jadi nantinya silen ini akan terlihat sedikit berwarna kekuningan. Namun karena biasanya umumnya apabila diaplikasikan pada fasad atau di area interior, silen ini akan
dicat gitu ya, dindingnya akan dicat secara keseluruhan sehingga akan tertutupi gitu, tercover. Jadi tidak akan menjadi masalah dari isu perubahan warna tersebut. Selain itu, sealant PU juga tidak cocok untuk digunakan pada aplikasi uh, glazing ya, di mana aplikasi glazing memang sudah diperuntukkan untuk sealant silikon. Teknologi sealant yang terbaru, yang paling baru adalah teknologi sealant hybrid, di mana sealant ini diklaim merupakan gabungan dari kekuatan mechanical properties-nya poliuretan dengan ketahanan terhadap cuaca dari sealant silikon. Nah, sealant hybrid ini ada dua, gitu ya. Jadi sealant hybrid yang dikembangkan dari silikon atau disebut juga dengan silil modified polyethers atau dikenal juga dengan MS polymers. Dan kemudian ada sealant hybrid yang dikembangkan dari polyurethane yang dikenal dengan sebutan SPUR polymers atau spur polymers. Nah, sealant hybrid ini karena dia merupakan gabungan, maka dia memiliki daya tahan terhadap uh, cuaca yang juga sangat baik seperti silikon, memiliki kemampuan merekat dengan baik pada material yang berpori maupun tidak berpori. Sealant hybrid juga dapat dicat dan tidak menimbulkan staining dan tidak membuat kotoran menempel pada substrate-nya. Kekurangannya atau limitasinya adalah sama seperti sealant PU, jadi sealant ini tidak didesain untuk aplikasi kaca dan aplikasi glazing. Nah, setelah kita bahas 4 bahan dasar material tadi, 4 teknologi material sealant tadi, kemudian kita akan bertanya-tanya nih, mana sealant yang tepat untuk kita gunakan. Jadi kita harus tahu nih bagaimana cara memilih sealant yang tepat untuk kita aplikasikan pada bangunan kita. Karena salah memilih sealant yang akan kita aplikasikan pada bangunan kita dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan kita. Seperti pada gambar ini, bangunan ini sudah didesain dengan baik oleh arsitek, namun karena kesalahan pemilihan sealant, maka material ACP yang diaplikasikan sealant silikon ini menjadi rusak dan membuat bangunan terlihat tidak indah lagi. Begitu juga dengan pintu rumah ini. Ini bisa kita lihat pada sealant yang menutup antara gap di antara frame pintu dengan dinding itu mengalami lepas daya rekat sealantnya karena kesalahan dari pemilihan sealant. Nah, untuk memilih sealant yang tepat, kita harus tahu 3 hal ini. Yang pertama adalah lokasinya, yang kedua adalah tipe substrate-nya, dan yang ketiga adalah tipe dari join-nya atau sambungannya. Untuk lokasi, kita harus tahu di mana sealant ini akan kita aplikasikan. Apakah di eksterior atau di interior. Karena kebutuhan sealant, performa sealant untuk area eksterior dan interior berbeda. Area eksterior, sealant akan mengalami paparan cuaca secara langsung, siang dan malam, mengalami paparan sinar UV, terus kemudian adanya perbedaan suhu yang tinggi antara siang dan malam, sehingga sealant ini, sealant yang dibutuhkan adalah sealant yang memiliki fitur-fitur tertentu dibandingkan sealant untuk area di interior. Kemudian untuk substrate-nya, kita juga harus ketahui substrate-nya, apakah berpori atau tidak berpori. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi di depan, sealant-sealant ini memiliki karakter-karakter yang dikhususkan untuk substrate-substrate berpori maupun tidak berpori. Ada 2 tipe join yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah expansion join. Expansion join adalah join yang didesain untuk mengakomodir atau menyerap pergerakan yang terjadi pada bangunan yang dikarenakan adanya muai dan susut dari material bangunan atau substrate-nya, kemudian terjadinya getaran-getaran, misalnya seperti terjadi gempa, dan juga terhadap beban mekanis. Ini biasanya seandainya ada kendaraan berat yang lewat atau beban-beban lainnya yang akan mempengaruhi dan membuat gedung ini menjadi bergerak. Selanjutnya adalah connection joint. Connection joint adalah
join yang timbul karena pertemuan dari dua bahan bangunan yang berbeda. Sebagai contoh, pertemuan antara wastafel dengan dinding itu akan menimbulkan celah. Selain itu, pertemuan antara kusen jendela dengan dinding dan pertemuan antara plin lantai dengan dinding. Itu juga akan menimbulkan celah-celah yang harus ditutup dengan sealant. Oke, saya harap sudah dapat dipahami bagaimana cara memilih sealant yang tepat untuk bangunan kita, sehingga kita dapat terhindar dari kegagalan-kegagalan fungsi sealant pada bangunan kita, dan bangunan kita akan tetap terlihat indah dan berfungsi dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan klik link pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Untuk mengetahui fitur produk-produk Bostik dan aplikasinya, silakan bergabung bersama kami di Bostik Academy. Kami memiliki beberapa modul, mulai dari pengetahuan dasar tentang sealant dan adhesif, troubleshooting, dan pengetahuan detail tentang produk-produk sealant Bostik. Kami juga memiliki program yang dikhususkan untuk aplikator, yaitu Aplikator Certification Program. Di sini para aplikator dapat mempelajari pengetahuan tentang produk sealant dan adhesif, berikut juga dengan aplikasinya. Tidak hanya teori, namun juga tersedia beberapa praktek-praktek aplikasi produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link pada deskripsi video ini.